Apapun kondisinya, pembelajaran Kecamatan Tasmantara harus jalan terus. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kismantara, selamat pagi Wonogiri, selamat pagi Indonesia. Hari ini, Senin 24 Mei 2021, kami akan melaporkan kegiatan uji coba PTM di SD Negeri 1 Miri. Kami akan melaporkan seluruh kegiatan yang ada pada hari ini.
Selamat pagi Bapak Camat Kismantoro. Hari ini di SD Negeri 1 Miri telah dilaksanakan uji coba PTM. Menurut Bapak bagaimana harapan Bapak ke depan untuk Kecamatan Kismantoro? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati rekan-rekan kami dari anggota DPRD Kabupaten Wonogiri, Forkompinjam, dari Kepala Puskesmas, dan juga dari keluarga besar para pendidik di SDN 1 Miri ini, Bapak Kepala Sekolahnya dan seluruh warganya. Yang pertama tentu kita perlu bersyukur kita mendapatkan satu kekuatan lahir batin sampai hari ini masih bisa melaksanakan agenda kegiatan. Tentu ini sebagai sesuatu yang mudah bagi kita melakukan apa yang jadi tugas kita. Yang kedua, terkait dengan PTM, ini momentum yang sangat baik sekali, bahwa kemarin kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Semoga dengan momentum ini kita pun yang saat ini masih dalam suasana keprihatinan akibat adanya pandemi COVID yang telah memporak-porandakan segi-segi kehidupan bermasyarakat, termasuk di bidang pendidikan yang sangat mendapatkan beban yang besar. Ini kita menaruh optimisme yang sangat besar untuk bisa mengembalikan ruh pendidikan dengan kegiatan PTM. Harapan kita semoga pelaksanaan PTM ini juga menumbuhkan satu kesadaran kolektif bersama antara pemerintah tentunya dan masyarakat di dalam pencegahan COVID Corona. Karena apa? PTM ini tentu dihasilkan melalui satu keputusan berdasarkan kajian dan evaluasi yang sudah mendalam. Jadi ini satu bentuk tanggung jawab dan kepercayaan yang telah diberikan pemerintah kepada kita, khususnya keluarga besar SDN 1 Miri dan umumnya warga Kecamatan Kismantoro. Tentu kegiatan PTM ini ke depan tidak serta-merta berjalan seterusnya, tetapi pemerintah tetap akan melakukan kajian-kajian dan evaluasi. Nah, harapan kami evaluasi ke depan itu semakin memberikan rekomendasi kita untuk bisa terus melakukan PTM. Artinya apa? Seluruh warga masyarakat di Kismantoro, ya, dari pemerintahnya, dari masyarakatnya sangat paham, ya, dan sangat disiplin, sangat patuh atas penanganan pencegahan COVID. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, terkait pelaksanaan PTM, memang orientasi terbesar kita saat ini prioritasnya adalah keselamatan siswa. Tanpa mengesampingkan atas kualitas pendidikan, untuk tahap awal ini harapan kami khususnya Bapak Ibu guru yang ada di SDN 1 Miri ini bisa menjaga, ya, memantau aktivitas siswa selama PTM. Tentu pemantauan dan penjagaan ini berkaitan dalam rangka pencegahan COVID. Ya, terima kasih Begitu Bapak ya. untuk informasi yang telah diberikan. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku yang dituakan di bidang kesehatan di Kecamatan Ismantoro mau menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap semua yang hadir atau semua yang terlibat di sini, terutama yang jelas dapat dukungan dari semua berbagai pihak, yaitu dari anggota dewan, dari Forkompicam maupun dari Dinas Pendidikan sendiri, sehingga proses PTM ini yang seharusnya dengan sesuai dengan protokol kesehatan bisa terlaksana dengan tertib. Dan harapan kami dari bidang kesehatan, mudah-mudahan protokol kesehatan ini selama pandemi ini masih berlangsung, saya harapkan menjadi suatu kebiasaan baru untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sama itu untuk menghindari kerumunan. Jadi harapan kami mudah-mudahan dengan adanya kegiatan PTM ini, mudah-mudahan siswa bisa mendapatkan ilmu secara langsung. Soalnya memang ada keterbatasan kalau soalnya ada pendidikan jarak jauh, sehingga dengan PTM ini mudah-mudahan siswa juga bisa mendapatkan ilmu yang sebesar-besarnya, dan dengan kebiasaan baru, dengan menerapkan protokol kesehatan seoptimal mungkin, sehingga diharapkan nanti dari bidang kesehatan juga bisa aman. Dari segi pendidikan juga si anak-anak juga mendapatkan ilmu yang seoptimal mungkin. Jadi itu harapan saya, mudah-mudahan menjadi suatu kebiasaan baru selama pandemi ini, sehingga tidak perlu lagi adanya anjuran dari ibu guru, bapak guru, ataupun mungkin dari dinas yang lain, karena sudah menjadi suatu kebiasaan. Itu harapan saya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Untuk kegiatan tatap muka untuk bisa berjalan baik, dan diupayakan dari pihak sekolah ini tetap mengoptimalkan secara maksimal, baik untuk pembelajarannya maupun sarpas yang ada, sehingga pendidikan ini bisa pulih kembali dan bahkan bisa lebih meningkat untuk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Harapan ini tatap muka ini harus segera dilangsungkan, karena anak-anak ini perlu bimbingan dari guru-guru kita. Ya, ini menurut saya ini sudah prokesnya sudah sesuai prosedur Bapak, tidak ada kerumunan, masuk sudah cuci tangan, dicek suhu, dan di kelas sudah ada jaga jarak. Satu miri, yaitu dengan Bapak Bambang Suhartanto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimanakah kesiapan Bapak selaku guru kelas dalam menghadapi atau melaksanakan uji coba PTM hari ini? Ini untuk persiapannya. Yang pertama adalah dari pendidik dulu, tenaga pendidikan, mulai dari kepala sekolah sampai penjaga dan pegawai pos, yaitu semuanya dalam jajarannya harus melaksanakan itu protokol. Yang pertama adalah swab, dan kemudian melaksanakan vaksin yang dilaksanakan pada hari Kamis kemarin, yaitu adalah sebagai istilahnya yang utama dalam pelaksanaan PTM, harus melaksanakan itu. Kemudian yang kedua adalah persiapan dalam ruang untuk pembelajaran, dari ruang kelas sampai pada lingkungan yang
harus sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu yang di luar ada tempat cuci tangan, ada tes itu tadi, semuanya dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Dan untuk kelasnya sendiri maksimal dari siswa itu ada 14 anak maksimal. Ya, jadi untuk kelas di SD 1 Miri itu ada 12 rombel. Ini kalau dilaksanakan seperti itu, yaitu kalau satu kelas ada 14 anak. Masuknya untuk pembelajaran dilaksanakan 2 shift, ya 1 minggu itu ada 3 hari masuk. Untuk hari Senin, Rabu, dan Jumat itu kelas 145. Kemudian untuk hari Selasa, terus Kamis, Sabtu itu kelas 2 dan 3. Mengapa kelas 2 dan 3? Karena di kelas 2 dan 3 itu walaupun 2 kelas itu bisa mencapai 6 rombel. Nah, itu untuk kelas selanjutnya kita menuliskan beberapa itu ada ruang isolasi digunakan apabila suhu anak lebih dari 37. Nah, jadi di sana seharusnya ada petugas kesehatan yang menyikapi itu. Ya, terima kasih Bapak. Lalu adakah kendala yang Bapak hadapi dalam pelaksanaan PTM di SD Negeri 1 Miri hari ini terkait dengan kelas Bapak yang Bapak ampu? Oke. Untuk kendalanya itu hanya kemasukan siswa. Oke. Masuknya siswa itu karena sudah lama sekali di masa pandemi ini anak tidak masuk, disuruh masuk itu sulit karena mungkin karena keenakan belajar di rumah. Terus kemudian yang kedua, anak jarang yang ada yang tidak seragam, karena pertama seragamnya sudah sesak, tidak muat. Kemudian orang tuanya itu kadang ya malas untuk membeli karena bentar lagi sudah naik ke kelas tingkat selanjutnya. Bagaimanakah harapan Bapak terkait dengan uji coba PTM hari ini dan untuk pendidikan terutama di kelas Bapak yang Bapak ampu ke depannya bagaimana Bapak? Ya, untuk kedepannya mudah-mudahan PTM yang dilaksanakan di uji coba PTM di Kismantoro ini nanti berjalan dengan lancar sehingga sekolah-sekolah yang lainnya yang ada di Kecamatan Kismantoro ini nanti bisa masuk sekolah semua melaksanakan PTM. Dan untuk kelas yang saya ampu sendiri itu ya canggung Pak, karena dari biasanya itu ada lebih 40 siswa yang kita hadapi hanya 14 siswa. Jadi saya seakan-akan kok muridnya tidak masuk, kurang komplit gitu. Baik, terima kasih Bapak untuk informasi yang telah diberikan. Ya, semoga sukses semuanya. Amin. Selamat pagi. Ya, hari ini di SD Negeri 1 Miri telah dilaksanakan uji coba PTM. Mohon maaf Bapak, bagaimanakah kesiapan dari SD Negeri 1 Miri ini untuk melaksanakan uji coba PTM? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya laporkan tentang kesiapan SDN 1 Miri yang pada saat ini ditunjuk sebagai pelaksana PTM 3. Ini berawal dari surat dinas dari Ibu Kepala Dinas Ibu Yuli Bangun Nursanti yang menyatakan bahwa SDN 1 Miri diajukan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka tahap 3. Sehingga kami ketika diundang di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, di sana diberi sosialisasi, kami SDN 1 Miri menindaklanjuti tersebut. Sehingga kami melangkah lebih jauh, berkomunikasi dengan bapak-bapak maupun ibu-ibu Satgas Covid Kecamatan Kismantoro yang terdiri dari Pak Camat Kismantoro, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramel, juga Pak Dokter Kismantoro beserta jajarannya. Kami mohon saran dari beliau-beliau untuk kesiapan mengenai pelaksanaan PTM 3 ini. Juga kami diperiksa juga dari Bapak Korwil Kecamatan Kismantoro dan juga Bapak Pengawas TKSD Kecamatan Kismantoro. Hal-hal yang mengenai tentang instrumen kami persiapkan untuk menggapai agar pelaksanaan protokol kesehatan dalam pembelajaran tatap muka tahap ketiga ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Banyak hal yang kami lakukan, ya meskipun di dalam PJJ sebelumnya itu sudah terlaksana kadang-kadang dengan
saran-saran protokol kesehatan, tapi dalam hal ini kami betul-betul menanggapi agar PTM ini dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, agar ke depan pelaksanaan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Lalu bagaimana terkait dengan kesiapan perlengkapan protokol kesehatan di SD Negeri 1 Miri ini sendiri, Bapak? Ya, di dalam kesiapan mengenai sarana prasarana maupun kesiapan pendidik maupun kesiapan wali, kesiapan siswa itu telah kami komunikasikan dengan jajaran pendidikan di SDN 1 Miri atau stakeholder SDN 1 Miri. Termasuk di dalam sarana prasarana pelaksanaan PTM ini ada instrumennya. Jadi ada pemeriksaan dari pengawas TKSD maupun Korwil Kesmantoro, standar seperti apa pelaksanaan PTM 3 ini harus dipersiapkan. Sehingga insya Allah kami bersama jajaran SDN 1 Miri melaksanakan PTM ini sesuai standar maupun pedoman yang dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri. Terima kasih. Lalu terkait dengan kendala yang dihadapi di sekolah terkait dengan pelaksanaan PTM hari ini apa saja, Bapak? Untuk kendala pada pelaksanaan PTM pagi hari ini tanggal 24 Mei 2021 ini ternyata ada kendala. Kendala itu mungkin apakah miskomunikasi ketika kami kumpulkan kemarin walinya, sebagian siswa kelas 4 itu masuk yang ketika mengisi pernyataan setuju tetapi hari ini belum hadir. Apakah itu miskomunikasi? Tetapi hal tersebut akan kami tindak lanjuti selesai pembelajaran hari pertama ini dan kedepannya agar PTM ini dilaksanakan sesuai dengan standar yang sebaik-baiknya sehingga dimanfaatkan wali yang sudah sangat menginginkan, siswa yang sudah sangat menginginkan pembelajaran tatap muka, diberi kesempatan, diberi kepercayaan dengan protokol kesehatan, maka harus disikapi dengan sebaik-baiknya. Ya, baik, terima kasih Bapak. Terkait dengan pelaksanaan PTM di SD Negeri 1 Miri hari ini, bagaimanakah harapan Bapak ke depan terkait dengan pendidikan di Kecamatan Kismantoro? Harapan ke depan, mudah-mudahan dengan dimulainya PTM tahap 3 di SDN 1 Miri, saya berharap kepada khususnya SDN 1 Miri, juga pendidikan di Kecamatan Kismantoro, seandainya ini nanti diberlakukan pembelajaran tatap muka, marilah ini situasinya darurat, jangan sampai seperti biasa. Ini darurat, ini masih suasana COVID-19, maka dari itu pelaksanaan pembelajaran tatap muka tetap melalui protokol kesehatan. Demikian kami melaporkan pelaksanaan uji coba PTM di SD Negeri 1 Miri Kecamatan Kismantoro. Besar harapan kami, semoga pelaksanaan uji coba ini menjadi awal yang baik untuk kegiatan pembelajaran tatap muka di masa pandemi, khususnya di Kecamatan Kismantoro. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.